Oke teman-teman, halo selamat pagi, selamat datang di kelas Visual Programming. Ini udah siang ya harusnya ya. Selamat siang. Hari ini adalah pertemuan yang ke berapa? 11, pertemuan yang ke-11. Minggu lalu itu harusnya minggu project ya. Teman-teman bikin project. Oke, katanya ada yang sudah selesai projectnya? Oh, sudah. Sudah, tapi di laptop Mm-mm. ya? Mm-mm. Oke. Ali, sudah selesai? Belum. Belum. Video rekaman minggu lalu nonton nggak? Hah? Belum. Nonton. Tapi belum dibuat. Hmm. Kalau Al-Fatih Udah. udah selesai. Udah. Oke, coba Al-Fatih ditunjukin ke teman-teman yang lain, ke kakak juga. Hmm, itu udah dibuka tuh Google Chrome-nya yang bawah. Udah kebuka itu. Oke. Wow, 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 wow. Kenapa Javier? Muncul tadi yang kayak tuh turun banget loh. Ih, kayak jatuh gini. Ya, gitu langsung kaget. Bentar, tunggu, bentar, tunggu dulu. Kita tunggu Al-Fatih ya. Jadilah. Ya, cara. Bisa turun. Kurang N itu, Ramadan M. Nah, gitu. Oke, mantap. Hmm. Di modul 2 kiri 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 di kiri Al-Fatih ada modul 2. Nih, ke gambar. Nih, ini modul nih, tulisan modul. Kelihatan nggak? Nah, itu modul. Modul 2 berarti yang ruang. Nah, diklik modul 2. Ah, pelajaran 5.
Pelajaran 5. Itu pelajaran 2. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Letter aja, klik letter. Nah, klik silang. Oke, digedein Al-Fatih tabnya, layarnya. Digedein. Tahu gak gedein yang mana? Yang ini nih, tombol kotak. Tombol kotaknya diklik. Yang mana? Di pojok kanan atas ada tombol kotak, X, sama strip. Nah, yang kotak diklik biar gede dia. Nah, itu dia. Oke, coba dijalanin. Digedein dulu coba. Oke. Lupa dikasih lagu, lupa. Oke, percakapannya hanya itu aja, Al-Fatih. Iya, Oke. Oke, saran kakak, Al-Fatih, coba tonton video rekaman minggu lalu lagi. Jadi, itu percakapannya masih tabrakan ya. Masih tabrakan. Coba dipencet bendera hijau deh. Nah, ya, yang muncul dua-duanya. Harusnya dikasih perintah wait salah satunya. Kasih perintah waitnya bukan di bawah, tapi di atasnya. Gitu. Biar dia nunggu. Nah, tapi yang nunggu 5 detik itu bukan yang sprite yang ini, tapi sprite lawannya. Sprite yang lain yang akan menjawab gitu. Gitu ya Al-Fatih ya. Oke. ya, Oke, ini masih bisa diperbaiki dan ditambah eh karena tugasnya animasi ya. Animasi itu harus apa? Harus bergerak. Nah, di sini sprite-nya tidak bergerak sama sekali. Benar gak? benar. Benar. Sprite-nya tidak bergerak. Jadi ini belum bisa disebut animasi Al-Fatih. Gitu ya. Jadi bisa diperbaiki, bisa ditambah, atau ditonton aja video rekaman minggu lalu pekerjaan teman-teman yang lain dari kelas lain itu seperti apa. Jadi saran kakak coba diperbaiki lagi. Oke, Fatih? Oke, Oke, good job. So far good job. Oke, terima kasih Al-Fatih. Tepuk tangan teman-teman untuk Al-Fatih. Oke, kita sekarang masuk ke materi ya. Kakak stop share screen dulu. Oke. Hmm, kakak share screen ya, teman-teman ya. jangan saya dulu, saya ingin pulang. Kenapa? Javier? Javier mau presentasi juga. Hmm, tapi masih jauh. Ya udah, jadi nanti aja ya, Javier ya. Oke? Oke. Nanti kalau udah bisa presentasi, Javier presentasi. Hari ini kita langsung masuk ke materinya dulu. Sebentar. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi ya, teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan karena materinya cukup cukup menantang. Jadi teman-teman butuh fokus yang tinggi dalam materi hari ini. Hari ini kita akan bahas kondisi. Ada yang tahu kondisi itu artinya apa? Pengertian atau definisi dari kondisi? Ada yang tahu?
Apapun jawabannya nggak harus benar. Jadi nebak juga boleh, teman-teman. Ali, kondisi itu apa? Misalnya kayak sakit. Mm-mm. Kayak sakit gitu ya. Kondisi Hmm. sakit gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau Al-Fatih punya jawaban lain? Kondisi itu apa? Artinya, definisi dari kondisi. Gimana? Tidak ada? Bingung, Al-Fatih? Bingung. Bingung, oke. Kalau Javier, kondisi itu apa? Javier? Gak tahu. Nggak tahu juga. Oke. Oke, terima kasih jawabannya, teman-teman. Jadi, eh, kondisi itu adalah syarat ya, teman-teman ya. Kondisi itu syarat. Misalnya, barang A akan memenuhi kondisi jika titik-titik. Gitu. Kondisi itu adalah syarat artinya. Misalnya, eh, mobil bisa jalan. Mobil akan jalan, kondisinya akan jalan jika apa kira-kira, teman-teman? Mobil baru jalan jika apa? Ada yang tahu? Banyak hal. Mobil bisa jalan jika, kakak kasih contoh deh satu ya. Jika ada bensinnya. Bener gak? Bener ya? Hmm. Nah, ada yang lain? Apa pakai mesin? Betul, jika ada mesinnya. Ada jawaban lain? Al-Fatih, mobil bisa jalan jika apa? Tadi kakak udah bilang jika ada bensin. Terus Ali jika ada mesin. Nah, ada yang lain nggak? Al-Fatih. Jika apa? Yuk, mobil akan jalan jika apa, Al-Fatih? Bingung? Halo? Apapun jawabannya, terserah. Hmm. Bingung, oke. Kalau Javier, mobil akan jalan jika apa? Bergerak. Bergerak. Jalan itu bergerak, betul. Tapi kenapa dia bisa jalan? Kalau tadi kakak bilang, karena dia ada bensinnya, mobilnya, baru dia bisa jalan. Kata Ali, karena ada mesinnya, makanya bisa jalan. Ada jawaban lain selain bergerak, Javier? Penyebab dia bisa jalan. Penyebabnya apa? Hmm? Mbak. Oke, nggak ada jawaban lain ya. Sulit nih, sulit nih. Oke, semangat ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengajari ya, mengajari karakter-karakter kita atau sprite kita untuk melaksanakan sebuah tindakan yang berbeda tergantung pada kondisinya. Kayak tadi, kondisinya tergantung pada kondisinya. Misalnya, kalau mobil tadi, contoh mobil tadi, mobil akan jalan jika bensinnya ada. Kalau bensinnya nggak ada, apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Betul. Tepat, Ali. Nggak bisa jalan. Itu adalah kondisi internet. Jadi kita bisa memberitahu kondisi kepada sprite, kepada karakter. Kalau A, maka yang dikerjakan adalah B. Kalau C, yang dikerjakan adalah D. Gitu. Kalau mobil misalnya, kita ngajarin mobil, misalnya mobilnya itu smart car ya, smart car. Kita bisa ngasih ngasih tahu ke mobilnya, kalau misalnya kamu ada bensinnya, maka kamu harus jalan. Kalau kamu nggak ada bensinnya, kamu tidak boleh jalan.
Terus misalnya, kalau di depan ada belokan ke kiri, kamu harus belok ke kiri. Kalau di depan ada belokan ke kanan, kamu harus belok ke kemana? Ke kanan. Kanan. Itu adalah kondisi, teman-teman ya. Syarat, syarat, syarat tertentu yang menyebabkan tindakan tertentu. Oke. Habis itu kita juga akan mengerjakan game ya, game robot dan sprite, dan scratch. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada mobil, ada sebuah mobil. Mobilnya sedang berjalan dan akan menuju ke persimpangan. Ya. Alhamdulillah. Ada jalan ke kiri dan ke kanan. Ya, ke kiri kita dan ke kanan kita ya. Berarti ini kanannya mobil dan kirinya mobil. Oke. Misalnya mobilnya mau bergerak ke kanannya mobil, ke sini ya, ke kanannya mobil. Nah, sedangkan di sini ada mobil juga. Di sini ada mobil juga. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Tabrakan. Tuh, tabrakan ya. Karena dua mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sama dan akan menuju tempat yang sama gitu. Nah, kira-kira ada yang tahu gak gimana biar dua mobil ini tidak bertabrakan? Si orangnya itu berhenti dulu. Ya, Tentunya Yang biru jalan. maju. betul. Yang satu berhenti. Si orang Gantian kan? Gantian kan? Nah, tapi gimana caranya nyuruh mobil itu berhenti? Kan kita nggak tahu nih. Bisa aja nih yang satu ngelihat kan, wah ada mobil di sono. Nggak taunya yang satu lagi ngelihat, wah ada mobil di sono. Terus Ada rem. jadinya dua-duanya berhenti. Iya, cara memberhentikan, cara memberhentikannya pakai rem. Tapi maksud kakak ada gak suatu penyebab ya yang bikin mereka berhenti selain takut tabrakan? Kalau misalnya dua-duanya takut tabrakan berarti dua-duanya berhenti. Kalau dua-duanya berhenti, misalnya di belakangnya ada mobil juga, nanti jalannya jadi macet. Nah, gimana biar eh, salah satu aja yang berhenti? Dia tahu kalau sekarang waktunya berhenti. oh lampu lintas. Nah, betul, mantap Javier. Dipasang lampu lalu lintas ya di sini ya. Nah, ya. Nah, ini dia. Dipasang lampu lalu lintas. Itu tabrakan tuh. Iya, yang atas tabrakan. Makanya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Mau lihat, Tambahin, please. ditambahin lampu lalu lintas. Mau lihat. Mau lihat apanya? Tabrakannya. Nah, Tuh, tabrakan. Wih, dari kereta Tuh, bintang. bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Betul kata Javier tadi. Ditambahkan lampu lalu lintas. Nah, semuanya tahu lampu lalu lintas peraturannya? untuk berhenti mobil giliran. Betul. Nah, kalau lampu merah artinya apa? Berhenti. Berhenti. Kalau lampu hijau, Maju. Mulai. maju, jalan, mulai. Kalau lampu kuning, Eh, Berhenti. hati-hati. hati-hati, betul, hati-hati. Nah, lampu kuning itu peralihan ya. Misalnya sebelumnya lampu merah, berarti hati-hati. Eh, kamu akan mulai maju gitu ya. Kalau sebelumnya lampu hijau, hati-hati, kamu harus berhenti. Nah, lampu merah ini, teman-teman, lampu lalu lintas ini adalah kondisi. Ya, kenapa bisa disebut kondisi? Karena ada syarat yang harus terpenuhi. Syaratnya apa? Misalnya kondisi yang apa? Tujuan yang harus terpenuhi itu berhenti, mobil berhenti. Syaratnya harus ada lampu merah yang nyala, gitu kan? Syaratnya harus ada lampu merah. Terus mobil boleh jalan. Mobil boleh jalan itu adalah tindakannya. Tapi syaratnya apa? Mobil boleh jalan. Syaratnya apa, teman-teman? Mobil boleh jalan syaratnya? Kunci mobil. Bukan. Kan lagi bahas lampu lalu lintas. Syarat mobil boleh jalan. Lampunya harus Warna merah. Hijau. hijau gitu. Kan tadi kakak udah bilang, mobil berhenti syaratnya lampu merahnya nyala. Nah, kalau mobil jalan syaratnya
lampu hijaunya nyala gitu. Itu kondisi ya teman-teman ya. Jadi ada suatu syarat yang harus terpenuhi agar sebuah tindakan itu bisa dilaksanakan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kayak gini. Nanti kita akan menggunakan operator seleksi namanya ya. Jika warnanya hijau, maka jalan. Ya, jadi ada jikanya dulu. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jika lampunya hijau, maka jalan. Jika lampunya merah, maka Berhenti. berhenti. Jika lampunya kuning, maka Hati-hati. oke, hati-hati. Nah, gimana kalau kondisinya ada dua, teman-teman? Kondisinya ada dua. Misalnya seperti ini. Jika titik-titik, maka titik-titik. Jika tidak, maka titik-titik. Artinya, misalnya nih ada lampu lalu lintas tuh hanya ada dua ya, hanya ada dua warna, hanya merah dan hijau. Nah di sini, jika warnanya hijau maka jalan. Jika tidak tuh maksudnya jika tidak hijau. Maka apa jika tidak hijau? Lampunya warna apa berarti? Kan Merah. tadi lampunya hanya dua, hijau dan merah. Nah jika warnanya hijau maka jalan. Jika tidak itu artinya jika tidak hijau. Berarti warnanya jika tidak hijau. Selain hijau apa tadi warnanya? Kan cuma dua tuh. Kuning. Kuning. Kan tadi kakak bilang. Merah. Hanya ada hijau dan merah. Jika tidak hijau maka Merah. merah, betul. Kalau merah artinya Berhenti. berhenti gitu. Maksudnya gitu ya. Jika ada dua kondisi, maka eh, kita harus sebutin dua-duanya. Jika warnanya hijau maka jalan, jika tidak maka berhenti. Gitu ya. Nah, nanti kita akan menggunakan perintah ini ya. Jika titik-titik maka. Nah, jika titik-titik maka, jika tidak hasilnya apa gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya if titik-titik then apa? Terus di sini juga ada if titik-titik then apa? Else jika tidak artinya else nanti tindakannya apa? Gitu teman-teman. Oke. Eh, sekarang langsung saja ya masuk ke dalam gamenya. Mungkin kalau misalnya praktek teman-teman akan lebih paham ya. Oke. Di sini eh, kita ditugaskan untuk membantu sang robot menyortir ya, menyortir kotak. Ini warna kotaknya apa teman-teman? Kuning. Kuning, betul. Warna kotaknya kuning dan kita harus menaruh ke bagian warna kuning juga ya. Di sini ada kotak eh, paket ya, kotak paket berwarna kuning dan kita harus menaruhnya ke bagian warna kuning juga. Kalau teman-teman lihat di sini ada eh, beberapa perintah. Yang baru ada take the cargo. Ada pesawat jatuh yang roketnya hancur. Iya betul. Di sini ada jatuh. Oh, Take the cargo itu artinya apa? Ada yang tahu? Take the cargo. Ambil apa? Ambil barang. Betul. Ambil kotaknya gitu ya. Ambil paketnya. Kargo itu paket. Ambil paketnya. Nah paketnya itu yang ini, yang warna kuning. Nah habis itu ada perintah put the cargo down. Apa artinya? Taruh kotaknya. Betul. Taruh paketnya. Taruh kotaknya. Nah, naruhnya di mana? Naruhnya di sini. Di bagian warna kuning ya. Sesuai dengan warna paketnya. Habis itu, nah di sini ada perintah if dan else. Ya. If itu artinya apa? Kanan dan ke kiri. Kan. Kalau kanan dan kiri yang ini. Turn left, turn right. Kalau if artinya apa? If.
Ada yang tahu? If artinya apa? Nggak ada? Oke. If itu artinya jika, teman-teman. Jika titik-titik, apa yang terjadi? Jika tidak, maka titik-titik. Gitu ya. Else itu jika tidak. Else itu kebalikannya. Oke, langsung saja kita kerjakan ya soal nomor 1. Pertama-tama kita harus maju dulu dan ambil kotaknya. Berarti maju ya. Pakai perintah move forward. Terus maju. Setelah maju, setelah robotnya sampai kotaknya, sampai paketnya, kita ambil paketnya. Pakai perintah take the cargo. Nah, setelah kita ambil paketnya, robotnya harus belok menghadap ke tempat menaruh paket. Pakai perintah apa, teman-teman? Kira-kira? Turn left. Turn left. Right. Right. Turn right. Kenapa? Karena ini ada di kanannya robot ya, bukan di kanannya kita. Bukan kirinya kita, tapi kanannya robot. Berarti turn right. Habis itu kita maju lagi ke sini. Pakai perintah apa kira-kira? Biar maju pakai perintah apa, teman-teman? Move forward. Betul, move forward. Pakai perintah move forward. Habis itu kita taruh paketnya. Pakai perintah put the Put cargo that cargo. down. Gitu ya. Oke, coba kita cek. Dia maju, ambil paketnya, belok kanan, maju lagi, terus kita taruh paketnya. Open. Gitu ya, teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Paham ya? Gampang ya soal nomor 1 ya? Iya. Oke. Sekarang soal nomor 2. Nah, sekarang paketnya warnanya hijau. Artinya kita harus menaruh paket ke bagian yang berwarna hijau juga, teman-teman. Ya. Nah, kalau sekarang biar maju pakai perintah apa? Biar maju. Ada baling-balingnya dong. Iya, nih sekarang ada baling-balingnya. Pakai move forward. Betul. Pakai move forward. Habis itu kita ambil paketnya pakai perintah apa? Ambil paketnya. That cargo. Betul. Take the cargo. Habis itu belok ke bagian warna hijau. Put. Turn left. Turn left. Betul, mantap. Turn Put. left. Terus Put. maju dulu, maju dulu. Habis belok, Move forward. move forward. Tuh. Baru terakhir Put. Put. the cargo. Put. Ya. Oke, put the cargo down. Down. Oke, Oh. kita jalanin. Uang. Oke, mantap. Sampai sini ada pertanyaan? Beda. Enggak. Nggak, udah paham? Sudah. Udah bener ya? Bener ya? Paham ya? Oke, mantap. Nah, sekarang baru ini adalah intinya ya, teman-teman ya. Inti dari pelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang condition. Ya, condition. Teman-teman, pelajaran tentang condition ini sangat penting. Kenapa penting sekali? Karena kedepannya kalian akan pakai ini terus. Ya. Pakai ini terus, condition. Ya. Jadi setiap kita menggunakan perintah dan else, itu disebut condition. Ya. Itu disebut condition. If dan else itu disebut condition. Nah, oke. Di sini, kalau teman-teman lihat, di sini kotaknya warna apa? Paketnya warna apa di sini? Cargo color is. Bukan. Enggak. Kakak belum nanya ini. Ini warna paketnya apa? Putih. Putih, betul. Putih. Nah, sedangkan pilihannya ada putih nggak di sini? Putih itu bahasa Inggrisnya apa? White. Betul. White. Itu bahasa Inggrisnya white. Nah, di sini adanya green, yellow, blue, sama red. Ya, nggak ada white. Nah, berarti artinya karena di sini ada tanda tanya, artinya warna yang keluar, warna yang nantinya diambil robot itu akan random. Tahu artinya random?
Random itu artinya Nggak acak. berganti-ganti. Betul, berganti-ganti. Kita nggak tahu yang keluar itu warnanya apa. Jadi yang keluar itu antara dua. Kalau nggak kuning ya hijau ya. Kalau nggak kuning ya hijau. Makanya karena ada dua warna yang akan keluar, makanya kita harus eh makanya kita harus memberikan perintah kondisi di sini. Ya, kita harus menggunakan perintah kondisi. Perintah kondisi itu apa? Perintah kondisi itu if dan else ya. If dan else. Nah, perintah if else ini akan kita gunakan eh, untuk memerintah robotnya jika ada dua kondisi, teman-teman. Jika ada dua kondisi. Sudah nyampe rumah. Oke, mantap, Javier. Nah, misalnya kita tentukan dulu nih kondisi yang pertama. Kondisi pertama kita taruh ini ya, kita taruh. Bentar, bentar. Oke, Bentar, mau masuk ke rumah. oke, kakak tungguin. Kita tungguin Javier, nanti kita lanjutin. Oke, yang lain juga kalau mau ngambil minum, mau kamar mandi sekarang aja. Kakak tungguin. Nggak ada? Oke, kalau gitu kita tunggu Javier aja ya. Udah masuk ke rumah. Oke, boleh kakak mulai? Bisa kakak mulai, Javier? Ya udah. Tapi bentar, tapi mau masuk ke Ya udah, Nah. masuk dulu. Ayo, nggak apa-apa. Terkunci. Kakak tungguin. Bentar, mau masuk. Bentar, Iya, waktu. siap, siap, siap. Oke, saatnya keluar. Udah, Javier? Wah, Javiernya malah keluar. Kita tunggu ya, teman-teman ya, sebentar ya. Mungkin lagi pakai laptop. Iya, lagi nyalain laptop kayaknya. Tadi pakai HP, sekarang pakai laptop.
Oke, udah masuk nih Javier. Oke, udah masuk ya Javier ya. Klik di sini biar besar. 2 kali. Oke, sudah Javier. Udah belum? Udah. Udah, oke. Kita mulai. Kita lanjut. Perhatikan teman-teman. Nah, tadi kan di sini kotaknya warna putih dan ada lambang tanda tanyanya. Artinya yang keluar nantinya akan random. Bisa aja warnanya kuning atau warnanya hijau. Nah, makanya kita akan menggunakan dua kondisi di sini ya. Kita akan menggunakan perintah kondisi. Perintah kondisi itu if else. If itu artinya jika, else itu artinya kebalikannya atau jika tidak, jika bukan gitu ya. Nah, jika cargo color is green ya, jika paketnya warnanya hijau, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita harus belok dan menghadap ke bagian yang berwarna hijau. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya ya. Berarti apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kalau warna warna kotaknya itu hijau, dia harus belok ke bagian warna hijau. Berarti belok kemana? Left. Left. Oke, betul. Turn left. Mantap, Javier. Jika tidak, berarti warna kotaknya apa? Jika tidak hijau, berarti apa warna kotaknya? Ini Jika tidak hijau, maka apa warna kotaknya? kuning. Kuning, betul. Jika tidak hijau, maka kuning. Berarti kalau kuning, belok kemana? Rik. Right, betul. Belok ke right. Turn right. Nah, kalau udah, kalau dia hijau belok kanan, belok kiri, kalau kuning belok kanan gitu ya. Nah, kalau udah belok ya tinggal maju aja. Maju, habis itu Pakai motor. taruh paketnya. Put the cargo down. Gitu ya. Oke, kita jalankan. Apa nih tadi? I Hah? don't have any cargo. Oke, kita harus maju dulu. Oh, yang Nah, pertama mau forward. iya betul. Move forward dulu. Ah, ah, lupa take the cargo dulu. Gitu ya. Dekat kerku. Forward, ambil paket. Ambil. Ternyata hijau. Nah, kalau hijau berarti dia akan turn left, terus maju lagi dan taruh. Mak- Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Enggak. Enggak, boleh difoto. Oh, 3. Soal nomor 3 boleh difoto. Bisa. Ya udah pergi. Nggak bisa difoto. oh, fotonya pakai HP siapa? Udah paham ya, Ya. tapi ya? Udah paham ya? Atau kakak screenshot deh. Kakak screenshot. Kakak masukin kolom chat Zoom ya, nanti ya. Oke, kalau sudah paham, sekarang silahkan teman-teman buka website Algorithmics-nya. Habis itu kerjakan soal nomor berapa tadi? Soal nomor 1 ya. Lesson 1 nomor 1. Sambil di share screen, jangan lupa. Sambil di share screen ya.
Tadi soal nomor berapa, Kak? Nomor nomor satu. Menyortir Pelajaran pelajaran satu. Modul 3. Pelajaran 3 bukan Kak Hisam? modul Di 3. refresh coba. Ali di refresh. Itu belum kebuka tuh pelajaran tiganya. Nggak refresh. Al-Fatih. Al-Fatih klik yang game Al-Fatih. Modul 3, modul 3. Modul tuh yang di kiri Al-Fatih. Modul itu yang di kiri. Tahu Yang kiri ini. mana kiri? Nah, itu modul. Nah, yang ketiga modulnya. Nah, nah diklik pelajaran satu. Pelajaran satu nomor satu. Di scroll ke atas. Bisa gak di scroll ke atas? Gak bisa. Bisa itu. Coba itu di pojok kanan ada garis. Pojok kanan bawah ada garis. Nah, itu garisnya dipindahin ke atas. Bukan, di atasnya tuh ada garis tuh warna abu-abu kelihatan nggak? Sini deh kakak bantuin deh. Di approve, klik approve. Oke. Nih di kanan sini nih ada garis nih warna hijau, warna abu-abu tuh. Kakak lagi klik. Oh. Nah, itu pelajaran satu. Nomor satu. Kak, Ya, Ali. Ketemu ini nggak? yang nomor 3 masih terkunci. Masih terkunci. Coba ya. Hmm? Udah di refresh websitenya? Hmm? Udah di Belum? refresh Yang belum kayak gitu. websitenya? Coba refresh websitenya. Nah itu tuh, klik yang gambar lingkaran berputar itu. Kiri, kiri, kiri. Nah itu. Hmm. Ini Kak Hisam. Nah ya, Makasih ya Kak Hisam. sama-sama. Selamat mengerjakan. Hmm. 20 menit ya waktunya ya teman-teman ya. Hmm. Oke. Langkah maju. Aduh, ini. Maju, maju. Melangkah maju. Nah, tutupin aja ya. Maju. Ini kenapa deh? Skip. Punya teman-teman pakai bahasa Indonesia ya. Nah, pakai bahasa Indonesia lebih enak tuh. Kita bilang aja, Pak.
Udah bisa sayang, bikin sendiri. Sudah kali ya, Mas. Nanti dipijit ya. Udah beres. Belum? Oh, belum. Ayo, buka aja. Mau pasang nggak? Dipasangnya. Mau kayaknya anu, mulai tuh. Mau anu mulai yuk. Udah jangan gitu. Belok kanannya sekali aja, Ali.
Kamu tuh bilang enggak. Bukan gitu, Ali. Kalau misalnya warna hijau, kira-kira dia belok kemana? Ke kiri. Nah ya, ditaruh aja. Di mana? Di sini. Jika. Ntar. Di bawah jika, di dalamnya, Betul. di dalamnya, di dalam warna kargo Sobat. hijau. Bukan, di bawahnya, di atas, di atas, di dalam di atas. Nih. Iya, di situ. Jika warna kargonya hijau, maka belok kiri gitu. Sebaliknya, jika bukan hijau, maka Oke. kalau bukan Kanan. hijau, maka belok kanan gitu. Kasih ya Kak Hisam. Sama-sama. Yang bingung tanya aja, panggil kakak ya teman-teman ya. Yang bingung ya, jangan diam.
Ini kenapa sih ini? Kakak, ini kenapa sih berubah warna? Coba ya, kakak cek ya. Nah, itu kan belum diisi. Kalau hijau apa ya? Kalau hijau harusnya ngapain dia? Beloknya kemana? Kanan, oke. Nah, salah berarti. Gimana kira-kira Javier? Ngerti gak? Coba kalau hijau dia harus ngapain Javier? Kalau hijau beloknya kemana Javier? Bagian warna hijau itu adanya di mana? Nah, kiri, oke. Nah, kalau selain hijau dia perlu belok apa enggak? Javier, tar. Sabar, sabar. Ya Allah. Nah, kan masuk kemana-mana kan? Nah, ini mau kakak bantu gak Javier? Buka dulu, buka lagi websitenya. Ayo buka lagi Javier websitenya. Kakak bantu, kakak bantu. Pelan-pelan, sabar, sabar. Sabar, jangan emosi. Ayo buka websitenya. Nah, kan? Ayo. Sini Javier, coba kakak bantu ya. Kakak bukain ya. Di approve dulu, approve. Approve, Javier. Mau kakak bantu gak? Nah, kan buka lagi dari awal. Mau kakak bantu gak, Javier? Ayo sini kakak bantu ya, Javier ya. Ayo, approve. Sini, approve, Javier. Kakak bantuin. Javier, mau kakak bantu? Oke, 1 menit lagi kita balik ke Zoom ya, teman-teman ya. Oke, kita balik ke Zoom yuk. Kakak bantu tutup stop share screen-nya ya. Oke, kakak cek banyak yang stuck ya di soal nomor 4 ya. Semuanya stuck di soal nomor 4. Oke, kakak coba jelasin lagi deh kalau gitu. Share screen dulu. Ya. Perhatikan ya semuanya ya, tolong. Semuanya perhatikan. Al-Fatih, Javier, tolong perhatikan. Nyalain kameranya dulu deh, baru kakak jelasin soal nomor 4. Al-Fatih, Javier, tolong dinyalain kameranya.
Javier, boleh dinyalain kameranya? Nggak mau, Javier? Ya udah. Oke, perhatikan ya teman-teman ya, soal nomor 4. Di sini kan ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi. Sorry. 4 apa 5 tadi? Yang ini, soal nomor 5 deh, soal nomor 5. Soal nomor 4, Nomor 4 4. dulu ya. 4 dulu, baru 5. Di sini ada dua kondisi yang berbeda. Ya. Kita harus maju dulu buat ngambil kotaknya. Move forward aja 2 kali. Move forward ya. Habis itu kita ambil kargonya ya. Sorry, take the cargo. Nah, kita nggak tahu yang keluar itu akan warna kuning atau warna hijau. Jadi kita pakai condition lagi, pakai if dan else. Nah, jika kargonya hijau, ya, kalau kargonya hijau ngapain dia? Maju, ya. Kalau kargonya hijau maju, nggak harus belok. Kalau tadi di soal nomor 3 kan, kalau nggak belok kanan ya belok kiri gitu. Nah sekarang nggak harus belok kanan dan belok kiri teman-teman. Jadi bisa ada pilihannya maju. Berarti move forward, gitu ya, maju. Nah sedangkan kalau kargonya bukan warna hijau, berarti dia harus belok dulu menghadap ke bagian warna kuning. Nah, berarti dia harus belok dulu, turn right ya, turn right. Turn right, belok kanan, baru abis itu setelah belok kanan, maju. Nah, nah, jadi kondisi itu adalah tindakan yang berbeda yang harus dilakukan masing-masing kondisi. Ya, ini dua tindakannya berbeda. Kalau yang hijau itu maju, kalau yang kuning itu harus belok kanan dulu baru maju. Nah, tindakan yang samanya apa? Tindakan yang samanya adalah taruh kargonya. Nah, tindakan yang sama itu di luar apa? Kondisi ya. Kalau beda dimasukin ke kondisinya, aksi dari kondisinya atau hasil dari kondisinya. Kalau tindakannya sama, ya kita taruh di luar kondisinya aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nih, kita jalanin. Nah, kuning. Nah, kuning berarti dia belok kanan, maju, terus baru taruh kargonya. Oke, kita jalanin lagi. Kalau hijau, kita cek. Nah, kalau hijau, dia maju, baru taruh. Gitu ya. Jadi kondisinya beda teman-teman. Di sini tindakannya beda tergantung kondisinya. Jadi teman-teman pikirin kira-kira tindakannya apa tergantung kondisinya. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Paham. Oke, sekarang nomor 5. Soal nomor 5. Nah, ini tindakannya juga beda karena kondisinya beda. Ya, kita maju dulu sekali, habis itu kita ambil paketnya, kargonya. Nah, baru kita pakai kondisi lagi, pakai if dan else. Ya, kalau misalnya hijau ya, hijau aja dulu. Kalau hijau dia apa yang terjadi? Harus menghadap ke bagian hijau. Berarti turn apa teman-teman? Belok mana? Turun left. Betul. Berarti dia harus belok kiri, turn left. Nah, habis belok kiri, ngapain lagi? Move forward. Move forward. 2 kali move forwardnya. Ya. Baru kita taruh. Nah, karena kotak kuning juga ya, naro kotak juga, sama-sama naro. Jadi, put the cargo down-nya kita taruh bawah aja. Karena apa masing-masing kondisi ya tetap harus naro. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kotaknya warna kuning, dia cukup maju aja sekali. Habis itu baru taruh kotaknya. Gitu ya, soal nomor 5 ya. Nah, warna kuning dia. Jadi maju aja sekali. Kalau warna hijau, gimana kalau warna hijau? Hijau. Nah, Nah, videonya tak apa-apa ya di TikTok. gitu teman-teman. Jadi ngerjainnya tergantung dengan kondisinya. Gitu ya. Oke? Ya, siap. Oke, nanti coba teman-teman kerjain lagi.
Nah, sekarang kakak mau jelasin game yang ada di Scratch ya. Jadi setelah teman-teman mengerjakan game tadi, kita akan mulai mengerjakan soal yang ada di Scratch. Coba lihat dulu apa WA-nya. Di sini ada 9 soal ya, ada banyak. Kakak jelasin 2 aja mungkin. Bola berwarna judulnya. Bola bergerak dengan bebas di sekitar stage. Setiap kali bola menyentuh tepi, bola berubah warna dan arah. Jadi seperti ini. Ya, bola bergerak bebas. Nah, setiap kali bola menyentuh tepi, tepi itu pojok ya, pinggiran ya. Bolanya akan memantul dan berubah warna gitu. Berubah arah dan berubah warna. Jadi mantul dia ya. Oke, kita cek tasnya. Program sprite bola agar bergerak terus-menerus. Selesaikan tugas ini menggunakan perintah gerak titik-titik langkah. Berarti bahasa Inggrisnya move titik-titik steps ya. Dan selamanya. Nah, kalau selamanya berarti pakai apa teman-teman? Kalau selamanya berarti pakai sudah lupa? Bahaya nih kalau udah lupa. Biar dia bergerak selamanya atau biar dia diulangi selamanya pakai? Gerak langkah. Bukan. Pakai repeat forever ya. Biar dia diulang selamanya nih. Pakai ini forever, repeat forever. Oke. Di situ program bola agar tidak keluar batas. Nah, kita pakai perintah ini, if on edge bounce ya. Jika di pinggir pantulkan. Nah, itu adanya di sini, if on edge bounce. Jika di pinggir pantulkan. Untuk menyelesaikan tugas ini, Anda perlu perintah jika di pinggir pantulkan. Yang mana juga memeriksa kondisi dan perintah ini juga membuat rumus matematika untuk menghitung sudut putaran bola. Tetapi di mana kita meletakkan perintah ini agar perintahnya selalu bekerja. Oke. Terus kita harus menggunakan perintah kondisi juga. Ya, perintah kondisinya seperti ini, teman-teman. Jika titik-titik maka. Nah, jika menyentuh pinggir, maka dia akan berubah warna. Nah, biar berubah warna, kita harus pakai perintah next custom atau custom berikutnya. Gitu ya. Habis itu ada penempatan awal. Penempatan awalnya ini langsung aja kita bikin. Berarti penempatan awalnya eventnya pakai bendera hijau. Terus atur ukuran ke 60%. Kita ikutin aja ya. Setiap ada perintah penempatan awal, setiap ada tugas penempatan awal, teman-teman langsung buat aja ya. Atur ukuran ke 60%, terus go to X ya. Go to X dan Y sama-sama 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti bolanya ada di mana, teman-teman? Masih ingat tentang titik koordinat? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, artinya ada di mana? Di Tepian. tepian, bukan. Ada di tengah, teman-teman. Ada di tengah. Ya, sama-sama ada di tengah. Kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 0. Berarti benar-benar ada di tengah. Oke. Habis itu bawahnya mengarah ke arah 45. Mengarah point in direction ya. Mengarah ke arah 45. 45 itu berarti di sini. Nah, oke. Habis itu kita bikin program sprite bergerak terus-menerus. Dan dia tidak berhenti. Berarti pakai move. Move-nya di sini suruhnya 5 tapi 10 juga nggak apa-apa. Terus kita masukin ke repeat forever. Ya. Habis itu program bola agar tidak keluar batas. Nah, dia tuh gini ya. If on edge bounce ya. Sama jika menyentuh pinggir maka next custom. Nah, berarti pakai perintah if on edge bounce. Habis itu pakai kondisi. Jika berarti if jika menyentuh pinggir berarti desensing ya. Touching menyentuh itu touching, pinggir itu edge. If touching edge then maka apa yang terjadi? Next custom. Custom berikutnya. Itu. Oke, gini aja. Sekarang kalau kakak jalanin, nah, sudah bisa, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kakak cek, udah betul semuanya. Gampang ya, soal nomor 1, semuanya ada di soal. Tinggal dilihat aja, teman-teman.
Ada pertanyaan? Enggak, udah. Oke. Ini boleh difoto kalau mau foto. Tahu kakak screenshot ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, bintang. Gerakan kursor mouse Anda ke atas bintang untuk mengumpulkannya. Ketika Anda telah mengumpulkan semua bintang, tekan tombol spasi dan bintang-bintang akan muncul lagi. Oke, kalau kakak pencet bendera hijau, gini ya. Perhatikan teman-teman. Kalau kakak mengarahkan mouse kakak ke arah bintang, nah bintangnya akan hilang. Gitu ya, bintangnya akan hilang. Tapi kalau kakak pencet tombol spasi, bintangnya akan muncul lagi. Nah, selain tombol spasi, kalau kakak pencet bendera hijau, bintangnya juga akan muncul lagi. Gitu ya. Oke. Di sini bintangnya biar dia bersembunyi pakai perintah ini. Jika menyentuh mouse pointer, maka dia akan bersembunyi. Bersembunyi itu apa perintahnya? Ingat, bersembunyi itu perintahnya apa? Hilang. Hilang atau hide ya. Hide. Oke, habis itu bintang muncul setiap ditekan tombol spasi. Nah, kalau muncul apa? Kalau muncul apa perintahnya? Sih. Bukan spasi. Muncul show, gitu ya. Penempatan awal, setiap kita pencet bendera hijau, dia juga akan tampilkan atau show. Dan kita akan memprogram bintang-bintang yang lainnya juga. Oke, kita cek ya. Dari sini dulu penempatan awal. Kalau kita pencet bendera hijau, bintangnya akan muncul, akan show. Nah, kalau kita pencet tombol spasi, bintang muncul ini, dia juga akan show. Ya. Nah, biar dia bersembunyi jika menyentuh mouse pointer, ya, if berarti ya, if menyentuh mouse pointer tuh adanya di sensing touching mouse pointer, yang ini ya, if touching mouse pointer, maka dia akan hide, gitu. Terus, dan kita harus memprogram bintang-bintang yang lainnya. Nah, jadi dua perintah ini kita taruh juga teman-teman di bintang-bintang yang lainnya. Cara taruhnya gimana? Cara taruhnya tinggal kita geser aja. Perintah ini ya, kita geser ke sprite bintang yang lain sampai tombolnya goyang-goyang kayak gini ya. Habis itu lepas. Yang ini juga gitu. Terus ke bintang yang ketiga kita taruh semuanya. Nah, nah, bintang keempat kita taruh satu-satu gitu ya caranya ya. Biar nggak capek, biar nggak ituin bintangnya satu-satu. Sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, dia sudah muncul. Kalau kakak kenain, oh sorry, kenapa dia belum hilang? Karena setiap ada condition itu harus dimasukkan ke dalam repeat forever. Biar kondisinya dicek terus ya. Setiap ada perintah if atau perintah if else itu harus dimasukkan ke dalam repeat forever ya. Teman-teman ingat aja itu. Oke, sekarang kalau kakak arahin mouse pointernya, mouse pointernya belum hilang. Cek memprogram bintang lain. Oke, berarti ada bintang lain yang belum diprogram nih. Hmm. Oh, bintang kedua belum ya. Ini berarti. Bentar, kok beda ya? Oh, begini. Betul dong. Numpuk dia. Wah, Ini udah semuanya. Program bintang yang lain. Udah benar. Kenapa dia nggak bisa? kurang forever. Apa kurang? Ah, betul, betul.
Terima kasih Javier sudah mengingatkan. Kurang forever, betul. Mantap. Oke. Forever. Nah, kita ulang ya. Sekarang kalau kakak arahin, nah sekarang bintangnya udah bisa hilang. Oke. Kalau kakak cek, betul semuanya. Gitu ya tonton ya. Kurang forever tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak, yang ini juga boleh difoto. Nah, kalau kakak pencet tombol spasi, bintangnya muncul lagi. Kalau kakak arahin, bintangnya hilang. Hilang. Kalau kakak pencet bendera hijau, bintangnya juga muncul lagi. Gitu ya. Oke, udah betul semua. Ini kakak screenshot ya. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang silahkan teman-teman buka website Algorithmics-nya lagi. Kerjakan soal nomor 2. Scratch kondisi. Oke, waktunya sampai 11.30 ya. Yang mana, Kak? Soal nomor 2, Al-Fatih. Nomor 2. Bukan modul 2, soalnya nomor 2. Modul 3, nggak mungkin ganti modulnya. Kita udah di modul 3 sekarang. Nah, soalnya yang nomor 2. Yang Scratch nomor kondisi. 2 ini. Iya, betul itu. Dulu. Secret kondisi. Betul, scratch kondisi. Udah beres? Hah? Itu udah jam setengah 12. Udah beres? Belum. Aneh.
Yang mana? Oke, Javier yang nomor 2 Javier. Di modul 2 modul 3. Ke kiri ke modul 3, nomor 2 scroll ke atas. Nah, nomor 2 scratch kondisi. Ya, itu. Oke, kita balik ke Zoom dulu ya, teman-teman ya. Oke, kakak cek eh, nomor 1 belum ada yang selesai ya. Habis ini teman-teman, videonya akan kakak upload. Coba nanti silahkan tonton aja eh, di YouTube ya, kakak akan upload. Teman-teman coba kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kakak tutup ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita foto-foto dulu. Boleh nyalain kameranya, Al-Fatih sama Javier? Oke, gaya bebas teman-teman. 1, 2, 3. Ganti gaya. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Sekali lagi ya, tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.